Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Nurpaijin dalam acara podcast OMG, obrolan milenial religi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Islam dan masalah remaja. Banyak tuh masalah-masalah remaja pada saat ini, dari mulai sifat-sifat remaja yang kekinian, yang banyak menyimpang dari hal-hal yang positif malah ke hal negatif. Pada zaman sekarang juga remaja itu kebanyakan ke pergaulan-pergaulan yang bebas. Tidak hanya itu, remaja juga sering melakukan hal-hal yang buruk pada zaman saat ini. Terkait hal itu, kebanyakan remaja ini diawali dengan rasa ingin diperhatikan yang besar. Mereka mulai melakukan hal yang tidak baik. Banyak yang mabuk-mabukan, mencoba minum-minuman keras, terus mencoba juga obat-obatan, narkoba, sampai seks bebas. Dalam kajian Islam, remaja juga diistilahkan dengan as-sabab dan al-fatah. Sedangkan dalam ilmu jiwa, manusia berkembang dibagi kepada beberapa periode. Masa remaja adalah salah satu periode perkembangannya yang disebut dengan daur asyabab. Setelah melewati daur asyabab, masa bayi, dan daur al-tufulah, masa anak-anak, dan periode sesudahnya disebut dengan daur al-rujuliyah dan daur al-syaikhullah. Dilihat dari kacamata syariah, remaja adalah orang yang menginjak akil balik, yang masuk kategori mukhalaf, yaitu orang yang sudah mendapatkan beban kewajiban melakukan syariat. Indikasinya biasanya ditandai dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi indah bagi laki-laki. Periode remaja juga disebut sebagai periode storm and stress, yaitu keadaan pancaroba, antara lain menyangkut perilaku seksual dan kriminal yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Pada masa ini, remaja banyak melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum. Ya, kayak yang tadi disebutin, banyak pelanggaran. Kalau norma itu banyak kayak perzinahan, terus kalau masalah hukum itu banyak remaja-remaja yang minum minuman keras, terus banyak yang minum obat-obatan, terus banyak yang melari ke narkoba, dan juga masih banyak lagi perilaku remaja yang tidak baik. Motivasinya, perbuatannya itu adalah ingin mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri di tengah lingkungan dan masyarakatnya. Salah satu penyimpangan perilaku tersebut yang tadi udah disebutin, perilaku seksual itu pelanggaran terhadap norma. Atau salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tadi juga disebutin, kayak minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ganja, dan zat adiktif lainnya. Remaja kota, baik karena kelahiran maupun karena imigrasi untuk tujuan belajar, berada di tengah-tengah kosmopolitanisme budaya sebagai akibat dari arus globalisasi. Globalisasi terjadi sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tak terbayang sebelumnya kan. Jadi globalisasi telah menciptakan kehidupan manusia dari hari ke hari semakin mudah. Globalisasi juga mempengaruhi dari lingkungan masalah remaja itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang, jadi remaja lebih mudah mendapatkan apapun yang ingin dia coba, dan banyak yang ingin mencoba-coba awalnya, yang kemudian pada selanjutnya malah ya terus-terusan lah
setelah awalnya mencoba-coba ya, dan juga remaja pada saat ini juga kan banyak yang melakukan seks bebas, ada yang sering hamil di luar nikah, ada juga yang untuk pendidikan sendiri itu juga untuk sekolahnya jarang masuk, dan masih banyak lagi lah. Globalisasi juga menimbulkan masalah besar sebenarnya. Banyak orang yang teralienasi di tengah kehidupan yang modern dan mewah. Sementara kehidupan serupa bagi banyak remaja telah menimbulkan shock budaya, kultur shock. Jadi dengan kehidupan zaman sekarang kan banyak pergaulan dengan hidup mewah. Kebanyakan remaja saat ini pengen terlihat stylish lah, tapi dengan keadaan yang seadanya, keuangan yang seadanya, tapi mereka pengen terlihat mewah oleh orang lain. Padahal kan harusnya kita lebih banyak bersyukur daripada itu. Ya tidak heran juga kemudian mereka mencari jalan keluar yang keliru melalui berbagai pelampiasan konsumsi obat-obat terlarang, mencari jalan keluar yang keliru lah. Selain itu banyak juga yang memakan kokain, heroin, sabu, pil koplo, dan segala jenis minuman yang memabukkan. Dalam ajaran Islam sendiri, pendidikan anak dimulai sejak berada dalam gua garba ibu sampai akhir hayatnya. Pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan anak yang sesuai dengan nilai-nilai fitrahnya. Sebagai manusia, kita juga harus mempunyai perilaku yang baik. Terus kita juga sebagai manusia harus suci dan baik. Oleh sebab itu pendidikan harus berorientasi pada perbaikan budi dan ketakwaan. Sebagai firman Allah yang sudah dijelaskan, sungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Lihat juga di Quran surat Al-Asyr dan juga Al-Hadis. Sesuai dengan misi risalahnya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak mahmudah. Dengan akhlak yang baik diharapkan tercipta kehidupan yang aman dan damai, jauh dari tindak kekerasan dan disunanisme. Sebagai sabdanya, aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Said Sabiq menjelaskan bahwa pendidikan adalah menyiapkan anak menjadi sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk umat. Membina anak berarti membina manusia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu pendidikan rohani adalah sangat ditekankan dalam keluarga. Nah, ini sangat mempengaruhi remaja pada saat ini. Keluarga harus lebih memperhatikan bagaimana kehidupan anaknya. Bagi orang tua, membimbing anak dari usia dini adalah hal yang paling baik agar kehidupan di saat remaja ia bisa memilih kehidupan yang baik juga. Ya, peran orang tua sangat besar sekali dalam membimbing dan membentuk kepribadian anak. Contoh teladan pendidikan anak dalam Islam adalah sebagaimana difigurkan dalam kisah Luqman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran surat Luqman ayat 17 dan 18. Allah pun gak suka sama orang-orang yang sombong. Udah jelas dari firmannya juga kan. Kita juga harus lebih rendah hati, rendah diri, terus sering menjalankan
apa perintah dari Allah, seperti dirikanlah sholat, terus mengerjakan yang baik-baik, menjauhi hal yang munkar, hal yang buruk, terus harus selalu bersabar dari segala sesuatu yang sedang menimpa kita. Dewasa ini tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia menyangkut persoalan modernisasi dan regenerasi. Modernisasi memang tidak sepenuhnya negatif, tetapi perlu diantisipasi dampak negatifnya juga. Modernisasi yang cenderung ke barat-baratan dan sekularisasi harus segera ditepis. Ya misalnya kayak kecenderungan materialisme, individualisme, dishwamanisme, dan segala macam isme yang bertentangan dengan Islam lah. Kalau misalkan kita mengikuti zaman kebarat-baratan yang gayanya, style-stylenya banyak yang nyimpang dari ajaran agama Islam, kayak pakaian-pakaian yang ketat, terus stylish yang menonjolkan lekuk tubuh buat wanita, kan itu nggak baik. Jadi kita harus lebih bisa memilih mana budaya Islam yang menurut ajaran dan mana budaya kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan ajaran. Tanpa membendung derasnya arus modernisasi, maka umat Islam akan hanyut dalam budaya sekuler dan tenggelam dalam tradisi jahiliyah kedua. Ya kalau misalkan modernisasi juga kita harus menyesuaikan sih, jangan terlalu ya kebarat-baratan kah, atau jangan terlalu menimbulkan hal-hal yang menyimpang lah istilahnya. Bagaimana membendung kecenderungan negatif itu? Di sini perlu memberikan pendidikan Islam sejak dini bagi generasi muda Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Pendidikan itu harus ditanamkan sejak dini dan mulai dari keluarga. Ya lagi-lagi keluarga. Kita harus menanamkan ketiga hal itu, dari mulai ya akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya. Di mana akhlaknya harus berakhlak baik, harus diajarkan di pupuk Islam dari sejak dini, biar mereka tuh lebih remaja saat itu lebih bisa memahami mana yang baik menurut Islam dan mana yang buruk menurut Islam. Ketika kita udah memupuk dari akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya, pasti mereka akan terbiasa dengan pupukan kita sebagai orang Islam. Itu kan terbiasa nanti dalam diri kita itu, dan tidak akan terbawa oleh budaya-budaya barat. Selain ditanamkan dari keluarga juga, tentunya dari lingkungan masyarakat. Ketika kita di keluarga dipupuk dari usia dini dengan meliputi akidah menurut Islam, syariah, dan akhlak, tapi dari lingkungan itu sendiri, lingkungan pergaulannya lah. Kalau misalkan dari lingkungan pergaulannya itu tidak mendukung, ya kita juga bakal terjerumus dalam lingkungan masyarakat sekitar. Ketika di lingkungan masyarakat sekitar banyak orang yang mabuk-mabukan, banyak orang yang minum-minuman obat-obatan, terus narkoba, ya otomatis kita pun nanti akan terbawa ke dalam lingkungan itu. Kalau misalkan lingkungan kita itu tidak mendukung diri kita sendiri. Dan tentunya yang terakhir ditanamkan juga sejak dini dari mulai sekolah. Ketika kita di sekolah, pastinya pendidikan sejak dini kan dari sekolah juga. Sampai kita dewasa pun kan, sampai remaja kita juga dididik di sekolah. Dalam pendidikan yang berjenjang juga kan, kita di sekolah itu harusnya dipupuk terus agar karakter dari seseorang itu lebih mantap gitu karakternya, terus jiwa Islaminya sudah ada dari sejak dini, bisa memilah dan memilih. Dan pada saat kita beranjak dewasa, kita bakal berpikir bahwa mencoba hal yang seperti itu tuh tidak baik. Misalkan
kita tuh harus seperti ini nih, apa yang diajarkan pada kita tuh. Jadi ya itulah, kalau misalkan kita melihat saling sinkronisasi antara pendidikan dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah juga. Kalau ketiganya itu bisa sesuai dengan apa yang diajarkan sejak dini, pasti kita bakal terjauh dari hal-hal negatif. Di sini juga pembinaan umat dan generasi menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ya, lagi-lagi kita sebagai umat Islam harus saling menjunjung tinggi ajarannya gitu, dari mulai tanggung jawab bersama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, terus di masyarakat sekitarnya juga, dan juga pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai hak dan kebijakan terkait negara gitu. Kalau misalkan kita yang sebagai orang Islam tetapi di pendidikan di sekolahnya kebijakan pemerintah yang misalkan tidak mendukung akan halnya tentang agama Islam, ya mungkin kebanyakan nanti orang-orang atau remaja-remaja pada saat ini bakal banyak yang menyimpang. Tapi kan kalau misalkan pemerintah mempunyai kebijakan yang kebijakan yang menurut ajaran Islam itu diterapkan di sekolah-sekolah, kita sebagai manusia insya Allah bakal terjauh dari hal-hal yang negatif. Ya mungkin segitu aja pembahasan kali ini tentang Islam dan masalah remaja. Udah gak kerasa udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol tentang Islam dan masalah remaja ini. Nanti di episode selanjutnya kita bakal ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.